Ya, udah bisa. Alhamdulillah, bunda-bunda dan ayah semua, sore ini kita berkumpul di majelis ilmu ini di ranah virtual ya, melalui Zoom meeting, dalam rangka untuk mengupgrade diri, belajar bersama. Yang tema Zoom meeting kita kali ini adalah cara asyik belajar Al-Quran bersama anak. Insya Allah, tema yang sangat penting ya untuk para orang tua yang memiliki buah hati yang sedang giat-giatnya belajar Al-Quran. Zoom ini terselenggara atas sponsor dari komunitas Kafiru Ilallah atau KAFA. Dan nanti Zoom ini juga disediakan door prize untuk peserta yang beruntung. Door prize-nya ada berupa logam mulia, kemudian ada buku keren juga, dan produk dari M. Zola. Baik, sore ini Zoom meeting kita akan dimoderatori oleh Mbak Ratna Metasari, yang nanti akan menghandle acara dengan pemateri. Ada 2 orang pemateri kita sore ini, yaitu Bunda Susi Suswati dan Ustazah Tina Pria. Baik, sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh Mbak Ratna selaku moderator. Pada Mbak Ratna, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Yeyen sebagai MC acara pada sore hari ini. Baiklah ya Bunda, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbih shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bunda Susi Suswati selaku pemateri pada sore hari ini, dan yang saya hormati Mbak Tina Putria yang masih belum join ya, masih menunggu gitu. Dan yang saya hormati ayah bunda yang pada sore hari ini sudah berkenan untuk hadir dalam menimba ilmu, bertolabul ilmi bersama begitu. Perkenalkan, saya Ratna Metasari selaku moderator pada sore hari ini yang akan membersamai ayah bunda dalam acara seminar parenting dengan tema cara asyik belajar Al-Quran bersama anak. Ya, ayah bunda, seperti yang kita tahu adalah Al-Quran adalah pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya sebagai pedoman untuk umat manusia begitu. Nah, sangat dimiriskan sekali ayah bunda ketika anak-anak kita ini sudah mulai jauh dari Al-Quran. Anak-anak kita sudah tidak mencintai Al-Quran lagi. Nah, maka pada sore hari ini saya dan tim KAFA itu membuat event bagaimana sih cara asyik belajar Al-Quran bersama anak, sehingga anak-anak ini bisa belajar Al-Quran dengan kesadaran sendiri ya. Jadi anak-anak ini belajar Al-Quran tanpa disuruh. Nah, bagaimana sih caranya begitu? Nah, pada sore hari ini ada 2 pemateri kita yang sangat luar biasa yang sudah bergabung. Yang pertama adalah Bunda Susi Suswati. Beliau ini adalah trainer tajdid ya, trainer tajdid Jawa Timur yang sudah melalang buana begitu. Dan yang kedua ini adalah Mbak Tina Putria. Beliau ini juga koordinator dari metode tabaruk dari Mesir. Jadi nanti kita akan menimbah ilmu bersama 2 pemateri pada sore hari ini begitu. Baiklah ayah bunda, yang pemateri yang pertama adalah Bunda Susi Suswati yang akan membersamai kita bagaimana cara asyik belajar Al-Quran ya. Kepada Bunda Suswati kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih, Alhamdulillah Bu Ratna Metasari. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun via Zoom. Baik, saya sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya para undangan kami ya dari tim KAFA. Selamat sore, mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk bertolabul ilmi Allah berikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebuah tema yang sangat menarik yang akan kita beberkan kepada para undangan semuanya, ayah bunda sekalian, yang bertema bagaimana atau cara asyik belajar Al-Quran bersama anak. Ya, nah ini di dalam surat, ya surat di dalam sebuah surat di Al-Quran, surat Al-Alaq, dan juga ada surat Al-Mujadilah. Di sana sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa menuntut ilmu, membaca, menuntut ilmu, dan apapun bentuk dari talabul ilmi ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun ayat pertama kali, surat pertama kali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 'Allama alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sana betapa pentingnya kita untuk belajar membaca, belajar menghafalkan, belajar memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Perintah pertama adalah membaca, maka bacalah apa yang disampaikan oleh Tuhanmu. Ya, seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 juga Allah memerintahkan kepada kita, orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat 11 ya, ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertolabul ilmi kapan waktunya, kapan saja ketika kita memang sempat dan harus menyempatkan diri untuk bisa mencari ilmu tersebut. Dan orang-orang yang berilmu ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dibanding orang-orang yang tidak mencari ilmu tersebut. Nah, ayah bunda, pada sore hari ini juga terdapat hadis yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, didiklah anak-anakmu dalam 3 perkara. Yang pertama adalah mencintai ilmu, mencintai nabimu. Siapa nabi kita? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil anak kita sudah kita didik untuk mengenal siapa nabinya, siapa Tuhannya. Ada sebuah lagu ya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Jawabnya, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Nah, 3 perkara ini salah satunya adalah mencintai nabimu. Dan yang kedua adalah mencintai ahlul bait. Ahlul baitnya itu siapa? Keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya sesama muslim kita cintai. Menumbuhkan rasa cinta kepada sesama muslim itu luar biasa. Kalau kita tidak biasakan dari awal, mustahil anak-anak akan bisa mengenal. Apalagi sekarang zaman gadget ya. Zaman gadget itu Masya Allah, orang nggak peduli. Jangankan anak-anak, orang dewasa kalau sudah pegang gadget, sudah nggak bisa lihat lingkungan kiri kanan ya, Masya Allah. Itu yang kita takutkan. Maka dari semenjak kecil kita batasi. Bolehlah main gadget ya, tapi kita batasi anak-anak kita. Agar apa? Mereka mencintai saudara-saudaranya sekelilingnya.
ya kemudian umat muslim selainnya, ya, seperti itu. Dan poin yang ketiga ini adalah yang sangat penting, dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lingkungan singgasana Allah. Subhanallah. Pada hari ketika di mana perlindungan itu tidak ada pada siapapun, hanya Allah yang bisa melindungi mereka beserta nabinya dan orang-orang suci. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani. Subhanallah ayah bunda, maka dari kecil kita biasakan kepada anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau belum tahu, kita yang membacakan, ya, mentalkin, menirukan kita ibunya, menirukan kita ustazahnya, kemudian anak-anak mendengar, kemudian baru dia menirukan apa yang kita sampaikan. Tapi dalam tanda kutip, yang memberikan contoh harus benar dulu, ya, harus benar tajwidnya, benar makharijul hurufnya. Jadi ketika salah di awal dan anak menirukan, sampai seterusnya dia akan salah. Jadi siapa yang akan menanggung dosa itu? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang ibu wajib bisa untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama berlomba-lomba untuk menuju ilmu-ilmu, menuju medan-medan ilmu yang akan memberikan kita input untuk menambah wawasan kita. Nah, hadis dan dari nas Al-Quran inilah yang akan membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang siap untuk mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang salih-salihah, menjadi generasi Rabbani yang insya Allah tetap di jalan Allah. Nah, ayah bunda, berikutnya adalah pengaruh belajar Al-Quran secara kognitif. Ada dua macam, ya, ada dua. Yang pertama adalah ternyata dengan belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran itu mempengaruhi daya ingat anak, mempengaruhi daya ingat kita sebagai orang tua. Ternyata tidak anak-anak saja. Ya, sebagai orang tua pun daya ingat kita akan dipertajam sama Allah. Janji Allah, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka akan aku tingkatkan 3 kali lipat kecerdasannya dibanding orang-orang yang tidak menghafal. Subhanallah. Maka bersama-sama, ayo kita, walaupun dari Qul a'udzu birabbin nas sudah hafal, tapi belum tentu hafalnya itu benar. Betul tidak? Nah, mulai dari sekarang, ayo kita sama-sama memperbaiki bacaan kita. Nah, pengaruh itu ternyata, ya, di samping memberikan kecerdasan daya ingat yang luar biasa, kemudian juga bisa memahami, kemudian memberikan pemecahan masalah-masalah bagi anak. Selain itu, mempelajari Al-Quran sangat mempengaruhi pada kondisi moral anak-anak. Ya. Tentang bagaimana dia bersikap, tentang bagaimana dia berperilaku dalam kehidupan sosialnya, dan pasti ke depan akan lebih baik. Insya Allah. Perlu keyakinan, ya ayah bunda, seperti itu, dan perlu riadoh, perlu latihan untuk bisa seperti itu. Dan yang kedua adalah semakin anak atau semakin seseorang pandai dalam membaca, pandai dalam menghafal, memahami ayat-ayat Allah, seseorang anak akan semakin tunduk kepada Allah. Dia akan paham tunduk kepada Allah, artinya dia akan memahami apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang menjadi larang-larangannya. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran itu, subhanallah, sebelum kita menghafalkan ada step-step yang harus kita ketahui, kan? Seperti itu. Bagaimana memegang Al-Quran, bagaimana sebelum Al-Quran memegang Al-Quran kita harus wudhu, seperti itu, ya. Nah, anak-anak itu akan menguasai sedikit demi sedikit apa yang kita sampaikan, supaya mereka benar-benar mencintai Al-Quran karena Allah. Nah, itu untuk pengaruhnya mengaji Al-Quran secara kognitif. Dan sekarang rahasianya, ada 7 resep agar anak senang belajar membaca Al-Quran. Apa resep yang pertama? Kalau ayah bunda di rumah kadang-kadang udah capek pulang kerja, kemudian mana anak rewel, waktunya belajar, waktunya ngaji, ternyata sudah di akhir-akhir kelelahan kita harus tetap mengajari anak. Betul tidak ayah bunda? Nah, saya juga mengalami hal yang sama sebenarnya, ya. Nah, kemudian yang pertama apa 7 resep tersebut? Yang pertama adalah tidak boleh memaksa.
memaksa itu nggak boleh, Bunda. Saya juga takut kadang-kadang, aduh ini waktunya sudah harus ada konsep kan di sana, sudah ada tujuan, sudah ada arahan kemana yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Kalau nggak dipaksa nanti hasilnya nggak memuaskan, tapi kalau dipaksa ternyata itu sangat tidak menyamankan anak-anak. Ya, biarkanlah anak-anak itu untuk membaca Al-Quran dengan kesadarannya sendiri. Ya, kemudian kita sebagai orang tua cukup dengan memberikan stimulasi agar mereka tertarik. Tertarik karena apa? Karena belajar Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Dan anak-anak itu adalah pembelajar yang sangat hebat. Dibanding kita, kadang-kadang kita baca buku udah malas. Betul tidak? Membaca WhatsApp, wah oke, berjam-jam bahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian resep yang kedua apa? Yaitu memberikan contoh. Nah, sekarang problemnya, contoh yang akan diberikan kepada anak-anak kita sudah siap apa belum? Ya kan? Padahal anak-anak kita itu adalah peniru yang paling ulung. Apa yang dilihat mamanya, dia tiru. Apa yang diucapkan mamanya, dia tiru. Masya Allah. Tapi kalau ketika mamanya selalu dekat dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, mentadaburinya, insya Allah anak-anak melihat kita, Bunda. Jangan khawatir. Dan itu pasti ditiru. Jangankan untuk hal-hal seperti itu, ucapan kita saja kadang ditirukan, berbalik menyerang kita akhirnya, begitu kan? Nah itulah, maka kita perlu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu adalah kebutuhan buat kita. Membaca Al-Quran itu adalah kebutuhan yang sangat luar biasa, yang bisa mendamaikan hati kita, yang bisa menjadi tenang hati kita, pikiran kita. Saya merasakannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bunda, ayah Bunda sekalian juga demikian. Ya, nah anak-anak ini setelah melihat ayah bundanya sregep membaca Al-Quran dan itu dilakukan dengan konsisten, insya Allah anak-anak pasti akan meniru kebiasaan itu. Ya, nah kemudian berikutnya poin yang ketiga yaitu penjelasan kenapa harus membaca Al-Quran. Ya, ternyata anak-anak itu perlu kita jelaskan apa sih manfaatnya membaca Al-Quran. Kalau dibaca doang kan sama aja seperti membaca buku ya. Ternyata di balik itu semuanya ada banyak manfaat yang kita perlu sampaikan kepada anak-anak, ya kan? Nah, kemudian pada usia anak-anak yang masih sekolah, mereka perlu kita perlu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan. Apa manfaatnya kita jelaskan. Kemudian ibadah-ibadah apa aja yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kita itu perlu membaca, perlu ibadah-ibadah yang lain. Untuk apa? Untuk kedamaian hati kita, untuk ketenangan hati kita. Insya Allah anak-anak akan bisa memahami. Dan ini bisa dilakukan dengan komunikasi dua arah. Ya, jadi sampaikan dengan baik, sampaikan dengan hati. Kalau kita menyampaikan dengan hati, pasti hasilnya juga akan masuk hati, insya Allah. Dan satu hal lagi ya Bunda, ya, jangan sampai kita mematahkan pendapat mereka, hargai pendapat. Iya. Baik. Kemudian poin yang keempat, lakukan dengan menyenangkan. Kadang-kadang kalau kita menyuruh anak-anak, ayo belajar, ayo ngaji, gitu itu anak-anak sudah bad mood Bunda, ya, sudah bad mood, sudah malas, mama caranya aja kayak gini, nggak suka gitu ya. Karena saya mengalami sendiri, ternyata ketika kita mengajaknya dengan senang hati, mengajaknya dengan kita ambil hatinya, dengan kita iming-iming sebuah hadiah, itu Masya Allah semangat sekali mereka ya. Nah, sekarang metode pembelajaran ya, pembelajaran Al-Qur'an itu sangat banyak, Bunda, ya. Kemudian ada yang dengan games. Games itu pengenalan huruf-huruf hijaiyah ya.
huruf-huruf hijaiyah, kemudian juga Nambah. metode pembelajaran Al-Quran itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Salah satunya itu adalah ada Iqra versi digital, ada juga versi cetak, kemudian ada juga metode Umi, kemudian ada juga metode tilawati. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah ya ikut ujian untuk metode tilawati, kemudian pernah metode Iqra waktu itu masih di Bandung ya. Jadi tahun 99 itu kita ada seminar di Bandung mengenal bahwa huruf hijaiyah yang diawali alif itu ternyata sampai hari ini masih menjadi sebuah problema ya. Ternyata alif itu huruf yang mati ya. Huruf mati artinya dia tidak bisa dibaca ketika dia tidak berbunyi, tidak diikuti oleh hamzah. Nah, ketika sudah diikuti oleh hamzah, baru kemudian dia bisa berbunyi a, i, u. Seperti itu ya, Ayah Bunda ya. Nah, kemudian ada lagi versi Iqra yang ada versi cetak, ada juga versi digital. Kemudian ada pena yang bisa berbunyi, ya kan sekarang macam-macam sekali untuk metode ini. Nah, saya sebagai seorang guru di sini kita punya sebuah metode yang kami sangat mencintai metode tersebut dan itu adalah metode tajdid namanya ya. Nanti insya Allah di akhir-akhir acara nanti saya akan menerangkan tentang bagaimana sih metode tajdid itu. Ternyata metode tajdid itu sangat luar biasa, bisa memaksimalkan otak kiri dan otak kanan anak-anak. Ya, nanti insya Allah. Nah, berikutnya apapun metodenya Ayah Bunda, sebenarnya yang penting adalah kita lakukan dengan senang hati. Kita ajak anak-anak dengan bergembira, dengan senang hati untuk mengajaknya ngaji. Jangan sampai ketika kita mengajak dari awal, ternyata mereka sudah bad mood, sudah malas, ternyata kita yang salah ya sebagai orang tua, belum tahu bagaimana trik-triknya ya. Nah, berjalannya waktu kita sambil belajar sama-sama, insya Allah ya nanti akan ada trik-trik bagaimana cara mengajak anak untuk mengaji dengan senang hati. Nah, berikutnya poin yang kelima, dimulai dengan huruf yang paling mudah ya. Jika anak-anak kesulitan dalam membaca huruf, memang huruf hijaiyah itu ada 28 huruf ya. 28 huruf itu ada huruf-huruf yang sulit ketika anak-anak untuk membunyikan tersebut. Nah, kita awali dulu dengan huruf-huruf yang mudah ya, seperti di metode tajdid itu, subhanallah, walaupun diawali huruf sambung, tapi sangat mudah untuk ditirukan dan dicerna oleh anak-anak. Ya. Nah, kemudian poin yang keenam yaitu lakukan dengan konsisten. Nah, konsisten ini ya Bunda, ketika kita sudah capek pulang kerja dan aktivitas di rumah luar biasa, kadang-kadang kita sendiri bisa tidak konsisten sendiri dengan anak-anak, dengan kebiasaan kita gitu ya. Nah, maka untuk bisa belajar dengan anak-anak, membersamai dengan anak-anak, kita harus konsisten dan konsisten ini butuh butuh energi yang sangat luar biasa ya. Ada kalanya anak-anak sedang bad mood gitu ya, lagi malas gitu, disuruh belajar nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Nah, bagaimana sekarang peran seorang orang tua, peran seorang guru bisa mengembalikan mood anak-anak untuk bisa mengaji, kemudian bisa membaca dan belajar yang lain. Ya, nah buat anak-anak setidaknya sedikit saja kita coba, nggak apa-apa nak, kita ngaji aja sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting tiap hari. Kalaupun sekarang lagi malas, sedikit saja kita baca. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan penerangan dalam hati kita. Dengan sebuah rayuan-rayuan yang halus, rayuan-rayuan yang menyentuh hati mereka, insya Allah mereka akan kembali semangat kembali. Ya, nah ini adalah poin yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah sebuah hadiah buat mereka. Ujian dan hadiah. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai materi ini atau hafalan juz 30, nanti Bunda akan berikan hadiah buat anak.
buat anakku gitu ya. Apa hadiahnya Bunda? Misalnya, oh pokoknya selesaikan dulu apa yang perlu yang menjadi target kita. Misalnya juz 30 dari An-Naba sampai Anas sudah selesai, hadiah kamu bisa memilih, misalnya seperti itu. Nah, di hari-hari sebelum hadiah itu datang, maka setiap mereka belajar dengan kita, kasih pujian Bunda. Pujian tuh, subhanallah, pinternya anakku, subhanallah, hebat, hebat. Itu sudah bangga hatinya, sudah senang. Ya, ini pengalaman saya sendiri gitu ya. Jadi ketika anak tuh hebat, tadi bisa Mak, bisa membaca dengan ini, bisa menghafal ini, subhanallah pinter. Teruskan Nak, teruskan. Allah akan membimbing kamu. Pokoknya selalu sentuhan-sentuhan hati, kemudian sentuhan libatkan Allah di dalam setiap pembicaraan kita, nafas kita, lisan kita, pendengaran kita, libatkan semua dengan Allah. Nanti insya Allah anak-anak terbiasa dengan begitu ayah bunda, insya Allah ya. Nah, inilah 7 resep yang harus kita pelajari bagaimana anak-anak bisa belajar Al-Quran, bisa mengaji dengan senang hati, agar mereka belajar tidak dengan hati yang tidak nyaman, dengan hati yang tidak bad mood seperti itu. Nanti kasihan kalau sudah kayak gitu hasilnya, nauzubillah. Bukannya semakin baik, malah semakin memburuk. Ya, insya Allah. Nah, berikutnya adalah metode, sebuah metode yang kami ajarkan di sekolah kami. Namanya adalah metode tajdid. Metode tajdid ini adalah metode yang identik dengan metode klasikal. Jadi ada anak 10, 15 sampai 25 kita ajarkan metode ini. Nah, metode tajdid ini adalah perpaduan ya antara dua metode, yaitu metode SAS murni dan metode mnemonik. Metode SAS yaitu struktural, analitik, dan sintetik. Nah, ini adalah metode SAS murni dan yang satunya adalah metode mnemonik. Metode SAS itu mengedepankan performa, ya, penyusunan yang menggiring santri atau anak didik kita untuk berpikir analitik dan sistematis. Jadi di setiap kata-kata yang ada di dalam kitab tilawah di metode tajdid itu ya, itu terstruktur Bunda, ya terstruktur. Kemudian sistematis kata-katanya, ya diulang-ulang, sistematis dan itu cepat sekali menyantol ke otak anak, gitu ya. Nah, sedang metode mnemonik ini adalah metode yang memberikan sentuhan percepatan dan daya ingat kepada anak-anak, baik itu menghafal maupun membaca, ya membaca. Nah, itu subhanallah karena akan melibatkan semua anggota tubuhnya, ya matanya, telinganya, lisannya, gerakannya. Nah, itu semua melibatkan anggota tubuhnya. Ya. Diintegrasi kedua metode ini menggiring anak-anak didik kita untuk bisa secara mandiri melakukan analisa terhadap materi ajar yang disampaikan oleh gurunya. Dan itu luar biasa hasilnya. Ya, saya sudah dari tahun 2013 menyampaikan metode ini untuk keliling Jawa Timur, ya menyampaikan metode tajdid ini dengan metode ketukan, ya bertepuk anak-anak gitu ya, melibatkan semua anggota tubuhnya dan memaksimalkan otak kiri dan otak kanannya. Nah, di dalam proses metode mnemonik ini selalu menggunakan prinsip asosiasi, yaitu informasi yang diingat kemudian dikaitkan dengan informasi yang lain yang disajikan dalam bentuk visual, ya. Kemudian dalam bentuk audionya juga, kemudian dalam bentuk kinestetiknya. Dalam artian metode tajdid ini melibatkan dari seluruh anggota tubuh kita, ya. Dan itu secara penelitian ilmiah yang dilakukan oleh PWM, Pimpinan Wilayah Jawa Timur, yang notabene adalah Tajdid Center Surabaya itu, mengadakan penelitian, ternyata setelah anak-anak mengenal metode ini, otak kiri dan kanannya menjadi rata. Mohon maaf, biasanya kalau di metode yang lain itu biasanya kan anak dibimbing menirukan sampai berapa puluh kata ya, kemudian anak menirukan. Tapi kalau di metode tajdid ini tidak begitu caranya Bunda. Jadi kita punya konsep bagaimana bisa anak-anak membaca dari huruf sambung dulu. Biasanya kalau metode yang lain atau pada umumnya diawali huruf putus-putus kan. Nah, kalau kita di metode tajdid ini mengawalinya dari huruf sambung ya. Insya Allah di sini sudah beberapa banyak ya wali murid yang mengikuti
bagaimana anak-anak mengaji dengan metode tajwid ini. Nah, semua dari anggota tubuh anak-anak, dari pendengaran, mata, lisannya, ketukannya, ini akhirnya memaksimalkan anak untuk bisa berpikir lebih cerdas, lebih cepat lagi, terutama di dalam menghafal. Itu sudah saya buktikan, Bunda. Dari keliling Jawa Timur semenjak tahun 2013 sampai hari ini kita sudah sudah panen istilahnya. Tinggal hafalan-hafalan sudah ada sampai minimal ya harus juz 30 yang dia dapatkan lulus di sekolah dasar. Tapi ternyata luar biasa, tidak hanya juz 30, juz 29, juz 1, ada yang mau juz 28 juga lulus kemarin dari tahun sebelum pandemi itu 2018 ya. Anak-anak sudah mencapai juz 5 lulus dari SD Muhammadiyah. Nah, di 2 tahun pandemi ini kita mengalami penurunan karena ya berbagai faktor, kita harus bermacam-macam yang kita ikuti dari saran pemerintah ya, akhirnya ya alhamdulillah enggak sampai turun banget. Yang waktu 2020 ya, 20 itu yang dapat di wisuda, walaupun tidak wisuda, tapi yang sudah mencapai hafalannya itu sekitar 66 siswa. Kemudian tahun yang kemarin yang baru saja ini sudah 55 siswa. Insya Allah nanti mohon doanya di bulan Maret dan April itu kita juga akan mengadakan munakosah. Jadi tim Munakis dari Tajrid Center Surabaya kita undang ke sini untuk bisa menguji anak-anak. Nah, mohon ayah bunda kerjasamanya ya untuk bisa membimbing anak walaupun hari ini kita masih ya mengikuti program sekolah, ada sesi 1, sesi 2, tapi kita optimalkan untuk bisa menghafal ya, menghafal dari an-naba sampai anas seperti itu. Nah, itu luar biasa. Ternyata ya anak-anak belajar dengan tepukan itu semangat sekali. Dan kadang-kadang anak laki-laki ya, tapi juga enggak juga anak laki-laki, yang perempuan juga dengan metode ketukan ini mereka luar biasa antusiasnya, semangatnya. Saya jadi kepingin kasih contoh gitu ya. Misalnya di surat An-Naba dengan hafalan. Jadi anak-anak yang sudah sampai seri tilawah A, B, kemudian tajwid sudah sampai Al-Qur'an. Mereka menghafalnya juga bisa pakai hitungan, bisa pakai tepukan. Saya mau kasih contoh boleh ya Bunda ya, Ayah Bunda. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Anak-anak kita bisa seperti itu loh ya Bunda ya, karena pembiasaan dari saya bawa Lidi ini sampai menghafal di juz 30, juz 29 bisa mereka menghitung sambil menepuk, sambil menghafal, dan itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa yang sudah menjadi penelitian ilmiah oleh PWM, dan itu meningkatkan daya ingat anak. Insya Allah seperti itu. Ya, dan ini sudah kita buktikan sama-sama di SD kami, yaitu SD Muhammadiyah Satutian. Ya, sambil promo ya, Bunda ya. Nah, inilah semuanya yang bisa saya sampaikan untuk trik-trik bagaimana cara anak-anak bisa mencapai tujuan kita ya. Tujuan kita adalah anak-anak bisa membaca dan mengaji dengan baik dan benar sesuai dengan fasohah yang seharusnya, dan juga anak-anak bisa memaksimalkan otak kiri dan kanannya dengan metode yang kami tawarkan ini. Dan ini semuanya bukan sebuah cerita, tapi ini adalah fakta. Dan untuk mengoptimalkan otak anak-anak, baik otak kiri dan otak kanannya, sehingga anak-anak memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa dan termanfaatkan secara optimal. Maka tidak heran jika anak-anak kita sangat mudah menghafal Al-Quran yang diajarkan oleh orang tua atau ustadzahnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini
membuat kita semakin bersemangat juga mendampingi anak-anak. Kita juga bisa mendampingi mereka untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran janji Allah subhanallah. Barang siapa yang selalu dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan. Ya, betul Bunda ya, seperti itu ya. Insya Allah mari kita sama-sama untuk bisa bertolabul ini. Terus kita akan belajar bersama-sama. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan tajdid, metode mnemonik atau SAS atau SAS murni bagaimana, nanti bisa dengan Bu Retna Metasari kita akan sambung kembali untuk bertolabul ilmi. Nah, Ayah Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah jika nanti ada pertanyaan, insya Allah saya siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tak copot. Ini copot. Baiklah Ayah Bunda, demikian adalah pemaparan materi dari Bunda Suswati dari pemateri pertama kita. Selanjutnya adalah pemateri yang kedua, yakni Mbak Putri Putria. Ya, Assalamualaikum Mbak Putri. Mbak Putri. Nah, beliau adalah koordinator metode Tabarok dari ini ya di Kediri. Assalamualaikum Mbak Putri. Mbak, bisa dihidupkan mic-nya, Mbak? Udah? Ya. Kedengaran Ustazah? Oke, insya Allah sama kedengaran ya. Nah, Ayah Bunda, ini adalah Mbak Putri Putria dengan beliau terkenal dengan pembimbing metode Tabarok. Nah, hari ini kita akan belajar banyak sekali bagaimana pembelajaran Al-Quran yang menyenangkan. Tadi sudah dijelaskan pemateri kita yang pertama dengan metode tajdid. Maka Mbak Putri Putria akan hadir dengan bagaimana cara belajar asik dengan metode yang selanjutnya ya. Kita tidak boleh menutup dengan satu metode saja, tapi kita harus belajar banyak metode begitu. Baiklah, kepada Mbak Putri Putria, monggo kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Kita lebih ke sharing aja ya Bunda, agar acara ini lebih rileks aja. Jadi nama saya ralat nggih Ustazah. Tadi nama saya Tina Putria gitu. Untuk saya berasal dari kota Kediri dan sudah bergabung di metode Tabarok selama kurang lebih 3 tahun ini. Baik, sebelumnya kemarin saya diamanai oleh Bu Meta bagaimana sih cara asik belajar Al-Quran bersama anak. Kebetulan di sekolah kami ini metode Tabarok itu pada intinya cara menghafal Al-Quran yang mudah untuk anak dan juga guru dan orang tua. Jadi seperti itu.
tabarok ini, yaitu tabarok merupakan metode mudah menghafal Al-Quran yang dikembangkan oleh Syekh Kamil Al-Badi, seorang pakar tahfidz Quran internasional dan beliaunya juga motivator asal Mesir. Banyak melakukan pelatihan di seluruh Indonesia ini. Beliaunya itu juga melalui pelatihan ini, para peserta dilatih cara mengajarkan hafalan bagi anak-anak di bawah umur 5 tahun, walaupun mereka belum bisa membaca Al-Quran. Jadi di metode tabarok ini, usia minimal itu umurnya 3 tahun, ada yang 3,5 baru masuk boleh, 3 lebih 2 bulan juga boleh. Itu kebanyakan di markas-markas. Kalau di sekolah-sekolah metode tabarok itu penyebutannya bukan sekolah kebanyakan, tapi mereka itu menyebutkan markas, seperti itu. Markas. Jadi sepertinya sudah banyak digunakan metode ini di seluruh Jawa Timur, khususnya juga. Jadi yang masuk di sekolah ini, kalau di tempat saya itu namanya sekolah Fiqh School of Tahfidz, yang di situ kita menerima anak itu di umur 3 tahun atau 3,5 tahun. Karena setiap kita itu melakukan evaluasi lagi. Jadi setiap tahunnya itu enggak harus umurnya 3 tahun. Karena di umur 3 tahun itu sebenarnya anak masih bisanya mendengarkan saja. Karena di metode tabarok ini identik dengan audio. Jadi anak mendengarkan bisa total sampai dia mencerna ayat-ayat yang sudah diputarkan tadi. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sebelum masuk ke dalam lembaga itu ada tahapan-tahapan, yaitu yang pertama nanti ada tes wawancara yang tujuannya untuk melihat bagaimana sih orang tua ini hafal Al-Qur'annya, cara membacanya yang bagus dan benar. Jadi seperti itu. Dan metode tabarok ini sendiri membagi pembelajaran menghafal anak dalam 7 bagian. Jadi masing-masing dalam periode itu diselesaikan dalam 4 bulan. Tapi tergantung sekolah-sekolah itu tadi atau markas namanya atau rumah tahfidz. Jadi kalau di tempat kami ini disesuaikannya punya target. Jadi setiap level itu punya target selama 6 bulan. Misal di level 1. Level 1 itu menghafal juz 30 dan pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Itu yang kurikulum dari kuliahnya. Kalau misal di lembaga itu, di sekolah itu, atau rumah tahfidz yang menambahkan pelajaran lainnya, misal seperti ada Asmaul Husna beserta gerakannya, membaca, menulis yang setara dengan TK atau PAUD, boleh. Karena kultur budaya Mesir sama Indonesia itu berbeda. Jadi tergantung masing-masing lembaga itu sendiri nanti membuat target berapa bulan untuk mencapai anak itu bisa menghafal Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Jadi setiap level, kalau penyebutan di metode tabarok adalah level. Jadi kalau level 1 itu menghafalnya juz 30, level 2 juz 29, dan pengenalan huruf hijaiyah. Kalau di sekolah kami itu sudah diajarkan untuk menunjuk huruf. Loh, bagaimana kok anak-anak kecil apakah sudah bisa menunjuk huruf? Jadi
sambil menghafal, anak itu juga diajarkan membaca. Kebetulan sekolah kami memakai metode UMI. Jadi mereka ada yang jadi 1, 2, atau 3. Jadi seperti itu. Untuk level 3, jadi menghafal Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Ini yang menjadi PR kita bersama juga. Jadi kalau sudah level 3 itu mood anak, cara apa namanya menjaga hafalan anak itu memang harus dikencangi juga sebagai ayah bunda juga gurunya. Dan ini ada level 4, 5, 6 dan juga 7. Jadi ini kalau ini kurikulum silabus menurut metode Tabarok yang murni, yang kulturnya dari Mesir itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia yang terpenting itu anak mendengarkan itu dari syekh langsung, entah itu nanti apa namanya dari program ayat. Jadi seperti itu. Ya. Lanjut pada level-level awal anak-anak lebih banyak mendengar baik itu dari guru atau orang tuanya ataupun dari murotal satu ayat bisa diulang sampai 20 kali. Dan anak-anak dibina untuk mendengarkan dengan sesama dan melihat bagaimana guru atau orang tua mengucapkan tiap kata. Baru setelah itu anak-anak diminta melafalkan. Jadi level awal itu maksudnya seperti level 1 tadi, anak-anak itu belum bisa baca kebanyakan karena mereka yang masuk itu umurnya masih 3,5 tahun, 3 tahun lebih 2 bulan, 4,5. Dan apakah bisa seorang anak kecil bisa apa namanya bisa menghafal juz 30 secara mungkin bisa ya Bunda. Jadi itu kuncinya itu mendengarkan misal yang paling disukai Syekh Husori itu kan beliau pembawaannya itu pelan sekali dan juga mahrajnya, tajwidnya, fasohanya itu jelas gitu. Terus jadi kalau di sekolah kami itu diputarkannya sebanyak 20 kali itu maksudnya misal satu hari menghafal surat An-Naba. Nah, kalau An-Naba 40 ayat kan berat nggih. Jadi kami juga memecah ayat itu tadi. Silabus tadi dipecah lagi misal satu hari. Satu pekan itu 40 dibagi menjadi 4 pertemuan. Jadi satu hari kita apa namanya pecah 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nah, satu hari targetnya itu anak bisa menghafal 10 ayat walaupun belum mungkin, tapi nanti ada tipsnya lagi di setelah pembelajaran selanjutnya. Jadi setiap ayat itu diulang sebanyak 5 kali. Itu kalau moodnya anak masih on. Kalau belum on itu nanti ya tergantung kondisional, paling sedikit kita putarkan 3 kali. Jadi mendengarkan dulu, misal Quran surat An-Naba hari ini waktunya Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Kita dengarkan dulu ya syekhnya ngaji. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Baik, Ustazah sudah mengulanginya 3 kali, berarti anak-anak juga mengulanginya 3 kali. Jadi diusahakan ketika mentalaki atau mentalkin anak itu, anak melihat mulut kita atau melihat video yang sudah diputarkan Ustazah di lembaga-lembaga itu atau sekolah tahfidz yang memakai metode Tabarok. Jadi seperti itu. Untuk di rumah juga itu juga ada apa namanya PR lagi.
Jadi anak itu di rumah selain murojaah juga dapat PR dari misal hari ini hafalannya anak bak 1 sampai 10. Jadi orang tua nanti murojaah direkam, habis itu di-share ke grup masing-masing kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk apa namanya? Jadi untuk mengecek apa namanya anak ini di rumah sudah murojaah apa belum. Jadi seperti itu gambaran dari metode tabarok sekilas. Jadi intinya metode tabarok itu cara menghafal Al-Qur'an secara mudah bagi anak-anak yang di bawah 5 tahun yang mereka belum bisa membaca dan menulis. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya diberi amanah oleh Bu Meta yaitu cara agar anak mana ya? Saya lupa. Ya, agar anak asik belajar Al-Quran, Mbak. Oh iya. Ya, fenomena yang apa namanya seringkali kita alami yaitu anak sering bermain HP daripada belajar Al-Quran. Terus yang kedua membaca Al-Quran sebentar langsung bosan lah. Ini yang kita rasakan bersama ya Bunda. Banyak sekali itu orang tua yang mengeluhkan, anakku loh ini sampai seperti itu. Apalagi waktu itu masih daring ya. Kalau sekarang kan apa namanya sudah masuk 1 minggu 2 kali. Terus itu ngasih apa namanya? Fenomena selanjutnya yaitu ngasih hadiah dulu baru mau belajar Al-Qur'an. Nah, yang terakhir ini anak YouTube. Ini fenomena yang kita rasakan bersama, yang sekali kita keluh kesahkan. Terasa miris sekali kalau apa namanya melihat anak zaman sekarang ya. Jadi seperti itu. Oke, next Bu. Nah, sesungguhnya anak Allah hadirkan dunia ini dalam kondisi fitrah. Kecuali orang tuanya nanti yang menjadikannya majusi Yahudi atau Nasrani. Lalu bagaimana mendidik anak supaya mau belajar Al-Quran? Belajar ini konteksnya kan masih umum. Nanti ada membaca, menulis, serta menghafal. Ya, ini ada beberapa tips yang saya bagi untuk sore hari ini, yaitu yang pertama, buat belajar Al-Quran itu menyenangkan. Jadi enggak semenyeramkan itu, apalagi untuk menghafal Al-Quran. Aku belum bisa baca loh, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu. Kok sudah disuruh ini, apalagi orang tua yang tipikal menyuruh saja tanpa memberi contoh. Contoh saja sholat. Bagaimana kita menyuruh anak mau sholat? Udah aja itu anak-anak pergi ke masjid. Pasti dia akan melihat bahwa orang tuaku itu ternyata bukan hanya menyuruh saja, tapi juga mau sholat juga. Karena apa? Kebanyakan orang tua itu sukanya menyuruh tanpa memberi contoh. Jadi buat ngaji itu semenyenangkan mungkin. Itu. Untuk penjabarannya nanti, yang kedua yaitu
buat suasana Qur'ani di lingkungan. Jadi dimulai dari rumah dulu nanti Bunda ya. Bagaimana membuat suasana Qur'ani di lingkungan itu mungkin dengan cara memutarkan murotal, belajar mengaji bersama dengan orang tua dan anak. Itu. Terus yang ketiga perlu dibuat panutan, model dan idola. Jadi jangan cuma menyuruh saja anak membaca atau menghafal Al-Quran tanpa ada contoh atau panutan. Seperti halnya kayak contoh-contoh Korea itu. Mereka ada panutannya dan juga ada contohnya. Apalagi kita menyuruh anak menghafal Al-Quran. Jadi kita kasih contoh saja. Misal, kamu tahu Muzamil? Kalau yang anak-anak remaja, anak-anak yang sudah besar itu tahunya mereka yang itu. Kamu tahu Syakir Daulay, kamu tahu ini, tahu itu. Kalau anak-anak kecil kan masih itu Musa, Hafiz Quran, Konita. Itu banyak sekali. Terus yang keempat yaitu hadiah. Ini poin penting yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak. Karena surganya anak-anak, dunianya anak-anak itu adalah hadiah. Jadi menghafal Al-Quran itu harus ikhlas loh nak. Menghafal Al-Quran itu harus nggak boleh karena hadiah. Iya nggak apa-apa itu dikasihkan ketika dia sudah paham. Karena apa? Anak-anak itu ya surganya mereka itu masih hadiah. Oke nanti disampaikan pelan-pelan saja Bunda untuk mengenai keutamaan misal menghafal Al-Quran itu apa, terus pahala-pahala apa yang didapatkan ketika menghafal Al-Quran. Oke, next. Nah, buat belajar Al-Quran itu menyenangkan, entah itu ngaji, membaca, atau menulis. Yang pertama yaitu pilih waktu yang tepat buat anak-anak. Karena siklus orang tua sama anak itu tidak sama, Bu. Kebanyakan anak itu kalau sudah tantrum, terus mood, mereka kondisi tubuhnya itu sudah lemas, terus udah nggak enak, itu dia disuruh untuk murojaah, untuk ngaji, apalagi untuk menghafal ya, itu mereka akan banyak sekali alasannya. Jadi itu usahakan sebelum murojaah itu atau ngaji itu siapkan kondisi anak itu memang sudah benar-benar fit. Mungkin ayo kita tidur siang dulu. Jadi tidur siang itu penting sekali. Seperti itu. Terus agar supaya anak itu moodnya ketika diajak ngaji atau membaca itu moodnya on. Lah, ada waktu-waktu yang insya Allah mustajab nggih untuk mengaji, menghafal, murojaah itu yaitu yang pertama subuh atau ba'da subuh. Itu waktu-waktu yang baik untuk memurojaah hafalan anak. Karena apa? Setelah subuh itu kan masih fresh. Anak itu masih fresh, belum ada kontaminasi dari luar. Terus yaitu yang kedua ba'da maghrib sampai isya. Itu biasanya waktu-waktu untuk memurojaah anak. Karena itu kan biasanya waktu untuk bercengkrama anak sama orang tuanya. Dan lebih nikmat lagi kalau dibacakan menjelang tidur. Jadi, terbukti juga kepada anak-anak di sekolah kami. Di waktu ini, jadi ketika murojaah, membaca, menghafal itu tidak cuma satu kali. Misal habis maghrib saja, misal habis subuh saja, tapi memang ada lebih dari satu kali. Itu. Yang kedua yaitu jangan terlalu ditarget, tapi jangan tidak punya target. Karena apa? Kebanyakan orang itu kalau sudah mentarget,
ketika targetnya tidak tercapai, pasti akan merasakan kecewa. Tapi kalau tidak punya target, dia tidak juga punya acuan. Jadi kayak mengalir saja, tidak ada peningkatan. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu ditarget, itu maksudnya kayak kalau di sekolah kami itu setiap level ditempuh selama 6 bulan. Jadi dan 6 bulan itu tadi setiap level ada ujian tengah dan ujian akhir. Nah, satu hari anak itu sudah harus menghafal 10 ayat. Jadi tergantung banyaknya ayat surat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu ditarget, tapi jangan tidak punya target. Target harus tetap ada. Tapi entah itu anak belum hafal atau ketika kita target itu belum tercapai, ya lebih kesabar, kembalikan kepada Allah lagi. Jadi apa yang kita inginkan itu tidak cepat terkabulkan juga. Jadi seperti itu. Yang ketiga, akrab dengan Al-Quran. Jadi kalau ini dibiasakan di rumah itu mendengarkan Al-Quran. Jadi entah itu dari murotal MP3, dari TV atau Quran atau Hafizul ya kalau sekarang itu. Terus kalau bagus dibacakan sama ayah bundanya. Jadi sering 24 jam itu diputarkan ayah bunda. Entah itu dia mau main, mau mau dia itu ngapain aja, yang terpenting diputarkan saja, tapi harus urut. Misal panjenengan punya anak 3,5 tahun, punya target di umur itu panjenengan sudah harus bisa anak khatam gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mohon maaf karena waktunya ya. Jadi yang saja aja buat suasana Qur'ani di lingkungan. Jadi mulai dari rumah itu tadi ya. Yang pertama itu orang tua harus kompak meniatkan, tidak boleh salah satu. Jadi apabila ingin mendapatkan anak penghafal Al-Qur'an yang bagus, yang kualitasnya bagus dan baik, itu orang tuanya harus kompak bunda, tidak hanya ayah atau ibunya saja. Karena anak itu melihat bahwa yang kepengen hafal Al-Quran itu hanya ibu saja, hanya bapak saja. Padahal kualitas terbaik itu apabila orang tua itu kompak meniatkan, tidak boleh salah satu. Yang kedua, libatkan anggota keluarga terlibat dalam menghafal atau mengaji Al-Quran. Jadi orang tua itu tidak boleh menyuruh saja. Jadi memang benar-benar terlibat dalam menghafal anak. Misal, nah ayo hari ini kita menghafal An-Naba ayat 1 ya. Ayah dulu yang ngaji. Misal alun. Ayah ulangi 3 kali. Berarti nanti adik ulangnya juga 3 kali ya. Jadi seperti itu. Jadi mencontohkan atau mengajak juga. Terus selanjutnya orang jangan menyuruh saja, tapi juga menjadi contoh terhadap anak. Jadi itu tadi yang saya gambarkan. Yang kedua, carikan guru terbaik. Jadi biar anak tidak terpaut itu saja. Jadi carikan guru terbaik itu apabila dimasukkan ke dalam lembaga atau sekolah tahfidz di tempat lainnya. Jadi seperti itu. Jadi itu. Untuk yang ketiga, masukkan ke lembaga Al-Quran. Jadi selain dididik di dalam rumah, jadi carikan lembaga yang bagus untuk menyetorkan hafalan tadi ya, agar anak itu bisa lebih berkembang lagi hafalannya. Jadi seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah,
perlu dibuat panutan, model, dan idola. Jadi yang pertama, hadirkan panutan-panutan yang keren, sosok tokoh Qur'ani yang menginspirasi. Misal, contohlah di dalam keluarga sendiri, yaitu mungkin ayah itu. Jadi selain nyuruh anaknya hafal Quran, jadi ayahnya ya belajar kalau memang belum bisa. Jadi seperti itu. Dari yang kedua yaitu dari kecil berikan contoh-contoh konkret tentang sosok-sosok keren itu supaya muncul di kepala anak mau jadi sosok Qur'ani yang sukses dunia akhirat. Jadi selain menyuruh atau menginginkan anak menghafal Al-Qur'an itu juga anak itu diberi kayak contoh-contoh, misal kayak kalau umat terdahulu ada, kalau di zaman sekarang mungkin mengidolakan kayak tokoh-tokoh Ustadz Muzamil, Taki Malik, terus Wirda Mansur, itu tokoh-tokoh yang milenial lah. Jadi seperti itu. Terus beri contoh anak-anak kecil yang sukses menghafal Al-Quran pada usia dini. Contoh, Musa Hafiz Indonesia tahun 2014, itu Masya Allah sekali ya. Dan Hiliah Konita tahun 2013. Jadi seperti itu. Jadi contoh biar itu memacu anak agar mereka itu semangat untuk menghafal Al-Quran. Ternyata itu contoh konkret itu ada ya. Jadi bukan hanya gambaran ayah bunda yang menyuruh anak-anak itu untuk menghafalkan Al-Quran saja. Oke, next. Mbak mungkin bisa ini. Ya, yang terakhir yaitu hadiah ya. Jadi sudah tidak lazim lagi diketahui bahwa anak kecil sangat suka sekali dengan hadiah, pujian, dan permainan untuk merangsang agar anak semangat untuk belajar. Jadi kalau hadiah itu di sekolah kami itu diberikan 1 minggu 1 kali di hari Jumat. Tapi untuk mendapatkan hadiah itu harus melewati fase-fase di mana ketika mau hadiah, tapi harus berusaha dulu dengan apa? Murojaah di rumah, murojaah sama ayah bunda, terus sudah bisa menghafalkan ayat ini. Jadi dia itu jangan langsung dikasih, tapi diberikan rasa bahwa kayak tanggung jawab ketika saya pengen ini, saya harus berbuat ini, harus melakukan ini dulu, agar mereka itu merasakan bahwa oh, untuk mencapai itu aku harus melakukan ini loh. Jadi nggak semata-mata pure ngasih hadiah kita itu. Jadi kalau dia itu menghafalnya cuma dapatnya 2 ayat, oh iya bagus. Besok kalau mau dapat hadiah, kalau mau dapat yang lebih bagus lagi, coba hafalannya lebih dibanyakin ya murojaahnya. Jadi seperti itu. Jadi hadiah itu penting sekali. Jadi seperti itu, nggih. Oke. Jadi setelah kami itu kegiatannya itu yang pertama yaitu mereka berdoa bersama seperti itu, nanti absen, terus murojaah kubro. Jadi murojaah kubro itu tujuannya untuk merecall kembali hafalan-hafalan mereka yang sudah pernah dihafalkan. Jadi mereka itu misal sudah sampai surat At-Takwir, berarti yang di murojaah kubro itu murojaah semuanya An-Naba, An-Nazi'at, terus Abasa sampai At-Takwir. Habis itu nanti ada namanya audio, jadi mendengarkan langsung dari Syekh Al-Badi. Jadi seperti itu nanti diputarkan untuk menambah hafalan tersebut. Jadi setelah itu ditalaki satu-satu gitu, memang harus sabar. Jadi agar tidak monoton menghafal saja, jadi kegiatan itu harus ada speaking-nya. Misal entah itu tepuk-tepuk atau pokoknya yang bagus untuk usia anak-anak. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi Bu Meta dari kami. Monggo kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khairan, Mbak Tina Putria yang sudah menyampaikan bagaimana metode belajar dalam metode tabarok begitu. Tentunya ini menjadi referensi bagi ayah bunda untuk mengajarkan bagaimana cara mengejarkan
Al-Quran yang menyenangkan untuk anak begitu. Nah, ayah bunda, selain kita mengetahui bagaimana cara mengajarkan metode yang menyenangkan kepada anak, kita juga kenapa sih kita harus belajar Al-Quran itu? Ya, kenapa ayah bunda kita harus belajar Al-Quran itu yang juga menjadi poin penting yang saya tangkap dalam pemateri hari ini. Bahwa ternyata belajar Al-Quran itu penting karena semua lingkup kehidupan kita, termasuk di dunia maupun di akhirat, itu semua sudah tercatat dalam Al-Quran. Nah, ayah bunda ini juga selain mengajarkan Al-Quran juga harus menyediakan bacaan-bacaan yang berkenaan dengan Al-Quran. Kenapa Allah itu menciptakan tubuh? Kenapa Allah itu menciptakan ini? Kalau dalam Al-Quran kan itu sebatas arti, tapi ada satu buku yang sangat menarik bagi saya kemarin ketika ini ya, buat para pemateri, ternyata ada bacaan ini, buku bacaan yang mengajarkan ini, Mbak, agar anak ini bisa mendalami Al-Quran secara kafah. Misalkan, kalau kita kan kalau disuruh belajar saja pasti tidak mau begitu kan. Tapi beda ketika kita istilahnya, oh ternyata belajar Al-Quran ini untuk ini loh begitu. Atau ternyata semua lingkup sendi kehidupan kita itu berada dalam Al-Quran. Termasuk kemarin saya sempat Mbak pinjam buku ya, buku kepada salah satu teman saya itu bahwa mengkorelasikan antara sains dan Quran. Nah, ini yang sempat kita sudah menyuruh tapi tanpa alasannya. Tapi ketika kita mengkorelasikan sains dan Al-Quran ini menjadi dasar yang sangat luar biasa untuk anak belajar. Oh, ternyata belajar Al-Quran itu ternyata ini ya efeknya. Kenapa sih Allah menciptakan tubuh kita? Nah, itu ternyata ada di Al-Quran. Kenapa sih Allah itu menciptakan manusia, menciptakan bumi, itu ternyata ada di Al-Quran. Nah, ini ketika anak-anak disuruh membaca Al-Quran dalam kemasan itu, pasti akan jenuh. Jadi ayah bunda ini harus menyediakan buku-buku istilahnya yang berkorelasi dengan Al-Quran, begitu. Nah, ayah bunda, itu demikian pemaparan materi pada kali ini. Monggo kami buka satu sesi tanya jawab ya. Nanti di grup kita akan lebih sharing banyak mengenai Al-Quran, mengenai cara asik belajar Al-Quran, bagaimana menghadirkan Al-Quran di rumah dengan kemasan buku yang luar biasa begitu. Nanti kita akan share di grup begitu. Monggo satu penanya. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, monggo nanti bisa kami bacakan begitu. Satu penanya saja. Monggo. Yang udah terekam dalam chat. Ada? Oke. Monggo, dengan bunda siapa ini? Mungkin Mbak In bisa dibacakan, Mbak In, pertanyaannya Mbak. Ada di chat, Ya, Mbak. Mbak Meta ada di chat pertanyaannya dari Gundita. Assalamualaikum, tanya ya Ustazah, anak saya 4 tahun semangat mengaji Iqra, tapi jadi terbalik saat menulis angka dan huruf Latin, semua jadi dari kanan. Ya, mungkin dari ini ya, Bunda Susi ya, bisa menjawab. Bun, ini anak saya ini semangat belajar Al-Quran sampai semua tulisan juga kebalik begitu. Nah, ini bagaimana Ustazah begitu? Baik, subhanallah. Setiap anak sebenarnya sudah Allah berikan kemampuan ya, kemampuan di bidang apapun gitu ya. Tapi kalau masih proses belajar menulis, proses belajar membaca, semuanya itu tidak bisa kita paksakan harus cepat bisa, harus cepat pinter baca, enggak bisa. Jadi harus kita berikan contoh bagaimana cara menuliskan huruf alif misalnya gitu ya. Alif penulisannya kita berikan contoh garis tegak dari atas ke bawah dengan anak panah misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk gitu ya, kalau tiba
tiba-tiba anak-anak diberikan contoh saja tanpa arahan, kayaknya juga sepertinya akan kesulitan gitu ya. Misalnya menulis huruf dha seperti apa, dari atas melengkung ya ke bawah dengan arah panah. Nah, perlu contoh, mungkin di awal anak-anak diminta untuk menirukan tulisan ustazah atau orang tuanya dengan garis putus-putus, misalnya seperti itu. Baru kemudian anak-anak bisa setelah garis-garis putus, mereka bisa memberi langsung menirukan gitu ya, menirukan aja gitu dari garis putus. Baru kemudian kita berikan contohnya saja. Tapi contoh itu pun harus kita kasih arahan dengan menulis huruf dha dengan kasih arah panah di mana titik awal sampai ke titik akhir penulisan. Mungkin seperti itu Bunda ya. Jadi kalau untuk anak-anak mah kasih jalan yang paling sederhana yang bisa dia bisa memahami apa yang kita maksud. Nah, insya Allah begitu Bu Meta. Iya, jazakumullah khairan katsiran, Bu Susi sudah menjawab. Iya, baiklah ya Bunda, memang keterbatasan waktu kita karena kita akan berakhir pukul 5, sekarang kurang 4 menit nih ya. Nanti semua pertanyaan akan tercover dalam grup ya. Jadi ayah Bunda nanti yang berkenaan dengan metode ya, metode dan cara belajar asyik termasuk bagaimana menghadirkan kurikulum antara sains dan Al-Qur'an supaya membuat anak ini semakin belajar semangat belajar gitu. Monggo nanti yang belum bergabung di grup bisa meninggalkan chat nomor teleponnya ya. Bagi ayah bunda yang kepingin belajar banyak terutama untuk sains dan Quran, untuk menghadirkan kurikulum sains Quran ya, termasuk kurikulum sains Quran karena memang ini menjadi dasar penting bagi anak-anak maupun orang tua untuk mengetahui bagaimana kurikulum pembelajaran Al-Quran yang menyenangkan di rumah, termasuk buku-buku apa yang cocok untuk penunjang belajar Al-Quran, bagaimana cara yang terbaik untuk mengajar metode yang menyenangkan ya bagi anak-anak dan sebagainya. Ya. Nanti bisa meninggalkan nomor telepon ya Bunda di kolom chat. Silakan ditinggalkan nomor telepon di kolom chat. Nanti kami akan memberikan kurikulum kurikulum buku kami begitu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Yeyen selaku MC. Monggo Mbak Yeyen. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustazah Susi Suswati, Ustazah Tina Putria, dan Mbak Meta. Alhamdulillah sore ini telah selesai majelis ilmu kita. Semoga materi yang telah disampaikan oleh para ustazah tadi bisa kita resapi, kita dalami, dan kemudian kita amalkan bersama di rumah bersama anak-anak kita. Baik, untuk door prize ada 3 macam. Ini tadi yang dapat door prize adalah ada 3 macam ya. Untuk yang pertama, penanya terbaik. Mbak Meta, untuk penanya terbaik, boleh ditentukan siapa? Iya, tadi sudah di-save ya Mbak ya di WA. Oh baik, iya. Berarti Mbak Meta udah udah punya namanya ya. Untuk penanya terbaik, kemudian kategori yang hadir pertama, dan yang terakhir yang menuliskan nama dan nomor WA pertama di kolom chat. Baik, nanti untuk pemenang door prize akan dihubungi oleh Mbak Meta langsung. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari peserta semua. Semoga kita diberkahi Allah dan diridhoi Allah dengan acara ini. Selamat mempraktekkan materi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan selama membawakan acara. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustazah. Mbak Yeyen bisa difotokan bersama, Mbak? Iya. Ya, bisa, Mbak. Iya. Silakan dinyalakan kameranya.
Ya, foto bersama ya. Untuk seluruh peserta dimohon videonya on cam semua, kita foto bersama. 1, Ya, untuk layar pertama ya. ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar saya simpan dulu. Selanjutnya untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. 2 layar. Baik, untuk Bunda dan Ayah boleh meninggalkan ruang Zoom kita. Jazakumullah khairan katsiran, ayo Bunda. Wa iyyakum. Jazakumullah Ustazah Susi dan Ustazah. Ya. Terima kasih kembali Bunda. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Terima kasih Bapak Udi Slamet dari Ternate. Subhanallah, mudah-mudahan ilmu yang tersampaikan menjadi manfaat dunia dan akhirat. Bila ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di chat ya. Terima kasih Bapak Udi. Assalamualaikum.